Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sedulur, dalam video ini saya akan mencoba membahas tentang satu keterangan yang dipertanyakan oleh salah satu sahabat saya, yaitu Kang Habib Hasan. Beliau salah satu wali santri dan juga sahabat dari Tulang Bawang sewaktu saya tugas di Tulang Bawang. Beliau bertanya seperti ini. Izin niki sekedhik pindah gelombang niki. Kula nemu mriki bacaan wonten kitab Fathul Mu'in. Walau wakalal abu awil akhul mungparitu pinnikahi wa hadara ma'a akhara lam yasiha di annahu waliyun akidun fala yakunu syahidan wa min tamalau syahida akhawani min salasatin wa qada salisu bi khairi wakalatin min akhidhi masohan wa illa fala. Iku maksudnya pripun to niku? Kira-kira maknane ngeten. Jikalau seorang ayah atau saudara laki-laki yang sendirian mewakilkan pernikahan dan mereka hadir beserta yang lain, wahadara ma'akhara lam yasiha. Nah ini teng mriki lam yasiha, maka tidaklah sah, sebab mereka adalah wali yang mengakati, maka tidak sah menjadi saksi. Oleh karenanya, jikalau dua saudara lelaki dari 3 bersaudara menjadi saksi dan saudara yang ketiga menjadi wali tanpa akad wakalah dari salah satunya, maka hukum nikah sah. Jika tidak, maka tidak sah. Mohon penjelasannya niki, kok mboten mudeng to niku. Kula niki wonten bab syarat 2 orang saksi dalam pernikahan. Kang Habib, waduh, kalau mohon penjelasan kayaknya gak pas deh ke kita ini. Ke kulo yang gak pas, kulo juga masih belajar. Tapi sharing gih, artinya kulo juga coba buka-buka referensi. Jangan bilang dari kitab Fathul Mu'in. Jadi kulo coba buka kitab I'anatul Thalibin, mungkin dengan cetakan yang berbeda yang jenengan punya. Kalau cetakan yang kulo punya ini cetakan Darussalam, ini juz keempat halamannya 2273 tentang mana ini? Syurutus syahidain ya, syurutus syahidain. Terus nanti akan ketemu nanti kutipan, potongan kutipan tentunya dari yang jenengan kirim. Coba mana WA-nya? Niki nggih. Niki. Coba kita sharing mawon nggih. Itu kan memang pada awalnya fala yasihun nikahu bihadrati abdaini aw imra'ataini aw fasiqaini aw asomaini aw akhrosaini aw a'main
au a'mayaini au man lam yafham lisanal muta'aqqidin. Nah, baru wala bi hadrati muta'ayyinin lil wilayah. Nah, ini baru kelanjutannya kutipan atau potongan takbir yang jenengan kirim ke kulo, dimana takbirnya falau wakalal abu awil akhul munfaridu fin nikahi wa hadara ma'al akhar lam yasihha li'annahu waliyun aqidun fala yakunu syahidan wa min sama law syahida akhwani min salasatin wa aqadas salisu bi ghairi wakalatin min ahadimah soha wa illa falah. Nah, itu Kang ya, gua baca DWW ya sarah ya anak tolipin ya wis bocor dhewe. Cara singkate lek kula niku coba kula buka chatting jenengan, coba sekedap falau wakal abu. Jadi falau wakal abu, jika seorang ayah, falau wakal abu awil akhul munfaridu fin nikahi. Jadi jika seorang ayah atau saudara laki-laki tunggal al munfaridu wakala, ya mewakilkan, fin nikahi, mewakilkan pada akad nikah. Jadi apabila ada seorang ayah dan satu orang saudara laki-laki tunggal itu mewakilkan dalam akad nikah, di mana status ayah dan saudara laki-laki tunggal itu kan sebagai wali, sebagai wali, kemudian mewakilkan dalam proses akad nikah, tidak bertindak sebagai wali maksudnya. Yang seyogyanya ayah dan satu saudara laki-laki tunggal itu adalah sebagai wali. Wahadoro ma'akhor, kalau dalam kitab I'anah tadi ada alif lam, wahadoro ma'al akhor, ya mungkin beda versi sama saja ya. Wahadoro ma'akhor lam yasihha, kemudian si ayah atau satu saudara laki-laki tunggal itu hadir, ya, ia hadir bersama dengan yang lain. Yang lain di sini dimaksud adalah saksi, karena ini bahasannya kan tentang dua orang saksi tadi. Dalam kitabnya juga ini khusus atau topiknya, spesifikasinya pembahasan tentang dua orang saksi. Jadi si ayah kemudian saudara laki-laki tunggalnya sudah mewakilkan untuk melaksanakan akad nikah kepada orang lain, mewakilkan kewaliannya, tapi dia hadir gitu bersama yang diwakilkannya itu sebagai saksi, bukan bertindak sebagai wali. Maka lam yasihha, pernikahan seperti ini di mana seorang ayah atau saudara laki-laki tunggal tadi yang mewakilkan kepada orang lain, kemudian dia pun hadir, udah mewakilkan tapi dia hadir, tapi bukan bertindak sebagai wali, tapi bertindaknya sebagai saksi, maka lam yasihha, pernikahan seperti ini akadnya tidak sah. Li'annahu waliyun aqidun, karena ya si ayah itu adalah bertindak sebagai wali, ya, wali akid, wali yang melakukan akad, atau juga saudara laki-laki tunggal tadi. Fala yakunu syahidan, maka ia tidak boleh merangkap sebagai saksi, merangkap menjadi saksi, gitu ya. Harusnya dia ya, menjadi wali aja, mengakadkan. Kemudian wa min sama lau syahida akhwani min salasatin wa aqada salisu bi ghairi wakalatin min ahadimas soha wa ila fala. Oleh karena itu, jika ada dua orang saudara dari tiga bersaudara, dua orang saudara laki-laki dari tiga saudara hadir, ya, jadi dua orang saudara dari tiga saudara itu hadir sebagai saksi, ya, hadir sebagai saksi, dan saudara ketiganya melakukan akad tanpa perwakilan. Nah, di sini ya, jadi ada tiga saudara laki-laki, yang dua bertindak sebagai saksi, yang ketiga sebagai wali, tanpa bigoiri wakalah tadi, tanpa adanya perwakilan, ya. Jadi walinya bukan karena dapat mandat wakil gitu dari keduanya atau dari salah satu kedua yang menjadi saksi tadi. Maka
Kalau bigoiri wakalah tanpa perwakilan maka sah. Wa illa fala, jika tidak demikian, maksudnya jika yang ketiga tadi itu menjadi wali karena mewakili keduanya, maka tidak sah. Gitu Kang Habib ya, Kang Habib Karom. Jadi gitu ya, kira-kira intinya beginilah kalau kata ulama. Konsep fikih dari takbir yang jenengan sampaikan ini adalah kalau baca-baca tadi itu, jadi kesimpulannya, inti hukumnya, satu orang tidak boleh dalam akad nikah memegang peran sekaligus ya, dalam satu waktu sebagai wali akid dan juga sebagai saksi. Kalau bahasa lainnya sebagai pihak yang bertransaksi juga pihak yang membuktikan transaksi, gitu kan Kang. Jadi satu orang tidak boleh memegang dua peran sekaligus dalam satu waktu, sebagai orang yang berakad atau pihak yang bertransaksi atau pihak yang membuktikan transaksi atau saksi bahasa kitanya. Maka dari takbir ini kita coba bahas ya. Kita berikan contoh karena ada dua poin utama sepertinya gitu. Yang pertama itu larangan rangkap jabatan, larangan rangkap peran. Di dalam pernikahan diperlukan minimal dua orang saksi laki-laki yang adil. Jadi jika seorang ayah mewakilkan urusan nikah kepada orang lain, ayah tersebut dianggap sebagai pemilik hajat atau pihak yang berakad. Jadi kalau si ayah sudah mewakilkan, maka dia dianggap sebagai pihak yang berakad. Kemudian apabila jika ayah itu duduk di kursi saksi bersama satu orang lain, maka saksinya dianggap baru ada satu orang gitu. Akad pun menjadi tidak sah. Contoh kasus saja Kang, kita kasih contoh kasusnya. Contoh kasusnya begini. Ada tiga saudara ABC. Si C ini maju menjadi wali dan menikahkan saudaranya ya, saudara perempuan secara mandiri gitu. Kemudian A dan B menjadi saksi. Maka kondisi seperti ini sah, pernikahannya sah. Kenapa? Karena A dan B benar-benar murni menjadi saksi dan tidak ikut campur dalam proses akad. Nah, kemudian kasus yang kedua ada ABC. Kemudian si C ini maju menjadi wali karena mewakili mandat dari A dan B gitu. ABC, tiga orang laki-laki, A, B, dan C. Si C menjadi wali, tapi karena mandat dari salah satu A dan B, yang juga A dan B itu menjadi saksi gitu. Maka dalam kondisi seperti ini tidak sah ya Kang. Kira-kira begitulah Kang lah, wallahu alam bisawab. Namanya kita sharing bukan ahlinya ya. Kalau seumpamanya dengan respon lagi dong gitu, nggak apa-apa ya. Sharing lagi, dikoreksi dengan jawaban VT juga lebih asik zaman teknologi. Oke, agak aus namanya puasa. Makasih, wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya juga buat yang lain. Terima ya, saya menerima koreksi yang sifatnya konstruktif dan membangun, bukan sifatnya perdebatan. Namanya pulau juga masih sama-sama belajar. Aku tutupnya bunyi terus. Oke, matur nuwun Kang, sepurone ingkang kathah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.